Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sebentar, aku kan punya hadiah. Kita kan punya surprise nih. Ya. Ini kayaknya sudah waktunya aku menjemput seseorang untuk kita bawa ke sini. Sambil aku jemput, kalian sambil boleh. Iya. Ada salah satu narasumber yang akan bergabung, teman-teman. Nanti kita tanya. Tadi udah di-spill dikit. Ini adalah juru bicara muda di salah satu tim pemenangan. Ada langsung aja ya kali ya. Nanti kita kasih bocorannya. Kita kasih bocoran ya. Namanya siapa nih kan? Kita kasih bocorannya. Ini adalah juru bicara muda Timnas Amin. Ada Mas Hari Akbar Apriawan. Tapi kita belum tahu nih panggilannya siapa ya? Apakah Nanti kita Mas kenalan Hari? ya. Oke, Nanti kita langsung kenalan dong. Terus kayak pengen tahu sih sebenarnya kalau jadi jubir anak muda tuh ngapain aja sih? Kerjaannya ngapain gitu. aja gitu ya? Oke. Ayo. Boleh Mana nih? Halo. Gadis Mas Hari. Silakan join. Silakan. Silakan join. Mungkin boleh Kak. Oh di tengah-tengah, Oke, sorry. mungkin Mas Hari di tengah-tengah. Siap. Sorry. Aku mau nyari wangsit dulu ya guys. Thank you Indira, nanti gabung lagi. Boleh dideketin? Ini lebih fleksibel ya? Iya, lebih fleksibel aja. Siap. Ya. Oke. Oke, Mas Hari Ini dari mana nih? gadis dan Aulia. Aulia. Siap. Mas Aku dari mana tadi. nih? Dari tadi, dari jam berapa? Bener. Aku tadi sampai metro jam 6 dari rumah pemenangan. Tadi terus ke Lebak Bulus, Oke. Oke. terus langsung ke metro. Oke. Oke, Tadi hari nyoblosnya berarti di dekat Nyoblosnya di rumah, Jakarta Timur, Jakarta Cakung. Timur. Oke, berarti udah keliling-keliling banget ya. TPS 35. Udah keliling. Bang, betul keliling. Mungkin boleh dari sambil pagi. agak dideketin. Mas. Oke, kurang ya, kurang. Iya, kurang dekat. Jadi gimana Oke. nih? Udah keliling-keliling, pantauannya Mas Hari gimana untuk pemilu hari ini pencoblosan? So far kalau yang kita lihat memang cenderung relatif kondusif gitu ya. Tapi kan kita tidak mengelakkan bahwa ada indikasi-indikasi kecurangan. Iya. Enggak, itu yang perlu dijaga bareng-bareng Yes. sama teman-teman sampai rekapitulasinya selesai. Begitu. Oke. Kita tunggu ya. Iya, tapi kalau misalnya di tempat Mas, ini panggilannya Mas Hari, Iya, Mas Mas Akbar, Hari, nggak Mas apa-apa. Hari, Mas Hari ya. Tempatnya Mas Hari ada keunikan gitu nggak di TPS-nya? Keunikannya yang nggak gimana-gimana sih, hanya banjir aja tadi dikit. Oh, bener. Pas lagi hujan. Iya, di beberapa wilayah memang di Tergenang Jakarta aja. kita lihat tergenang banjir ya, dan itu juga jadi PR. Ada beberapa yang akhirnya jam pencoblosannya jadi mundur nih, Mundur. agak ngaret gitu. So, tadi tuh tenda tuh ada yang jatuh Ya harus karena hati-hati juga. angin. Ya. Oke. Terus tadi udah keliling-keliling. Terus Ya. dari Timnas Amin sendiri ngelihat sekarang quick count sudah ini gimana? Ya, kalau melihat quick count kan terus masih berjalan Betul, gitu ya. kita percaya Kalau masih relatif iya, kita di masih bisa nomor akan 2 gitu. dinamis ya. Ya, masih sangat dinamis. Terus juga suara terakhir tuh masih 57% Ya. hasil sampel ya. Ya, sampel which is belum quick count. keseluruhan. Yes. Gitu. Jadi kita terus teman-teman di lapangan tuh masih terus berjuang gitu, saksi-saksi dan lain-lain tuh masih terus bekerja. Yap. Jadi kita tunggu baiknya hasil rekapitulasi dari KPU. Ya. Oke. Begitu. Mas Ari tadi Jangan kita terlalu terburu-buru lah. jangan terlalu Iya, terburu-buru. ini masih quick count Quick ya. count. Iya, Mas Ari tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, gimana sebenarnya peran anak muda, generasi muda sekarang di pemilu 2024 yang sangat luar biasa, baik pendukung atau pemilih, voters gitu ya, Ya. yang emang sebenarnya sampai last minute bahkan sebenarnya masih jadi undecided voters, tapi Ya. mereka dengan sangat dari hati keinginan mereka untuk cari tahu dan aktif terlibat gitu. Gimana Ya. pandangan dari Timnas Amin ngeliat Kalau kali ini? kami melihat teman-teman yang turut aktif berpartisipasi begitu, Iya. memang baiknya seperti itu. Kita bisa saja nggak percaya dengan salah satu pasang calon, Ya, tapi oke. kita mau tahu dia tuh siapa, rekam jejaknya apa, program yang mau dibawa itu apa, kedepannya implementasinya akan kayak gimana. Itu jadi penting karena politik itu kan yang mengatur seluruh kehidupan kita ya sebenarnya. Betul. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari kita lahir sampai kita meninggal gitu, itu semua Iya. diatur Iya. dalam politik. Keseharian juga diatur politik, maka dari itu kita mesti terlibat aktif dan berpartisipasi dalam politik, salah satunya di pemilu. Iya. Anak muda hari ini kan memegang sekitar 56% Iya betul. suara, Benar-benar. dan itu dominasi. Yap, Itu milenial dan dominan, Gen Z ya. milenial Gen Z. Maka dari itu kita punya peran penting tuh bagaimana membawa Indonesia ke depan lewat jalur pemilu ini. Iya. Maka dari itu kita harus aktif terlibat. Itu Iya. baik
jadi tim sukses langsung ataupun pengen tahu calon-calon ini kayak gimana, kayak gitu. Termasuk Mas Hari ya, udah terlibat. Oh iya, Umur berapa nih sekarang? sekarang 27. 27. Oke, dari Enak ya, udah agak tua ya. Enggak dong. Enggak dong. Masih muda loh, itu Gen Z kan, Ini termasuk berapa? Gen Z. Kamu berapa? Aku 31. 31. 23, 23. 24 lah Gen Z. tahun ini. Aku milenial sih termasuknya. Iya. Tapi dengan adanya tim ses yang anak muda, Muda-muda gitu ini ya. dan dipercaya deh, intinya Ya. dipercaya sama yang senior juga untuk Jadi juru bicara. jadi juru bicara. Iya. Itu kan nggak mudah ya, Ya. karena kita menyampaikan hal yang jadi esensi atau pemikirannya partai gitu, jadi ambasadornya lah gitu. Itu Harus ada ngomong ke publik. harus ngomong ke publik. Ya. Gimana selama jadi jubir ada cerita-cerita menarik apa? Ya, yang pertama tuh memang soal tua muda itu soal pikiran kan. Iya benar. Jadi ada juga anak muda yang punya pikirannya Agak agak ketua-tuaan. konvensional gitu. Agak ketua-tuaan gitu ya. Nah, ini yang mestinya kita lihat. Iya. Sebagai anak muda itu sebenarnya kita bisa banget berkarir gitu ya. Terus kita bisa banget memilih ruang apa, kita mau di mana. Nah, memang kalau secara pribadi saya pengen konsisten di politik. Oke. Tapi bukan atas tangan bapak, paman atau saudara-saudara saya sampai hari ini, tapi memang karena rekam jejak yang saya bangun. Kebetulan saya aktif di Indonesia Resilience. Sekarang lagi cuti karena merasa ini adalah kerja politik, jadi Harus fokus ya? fokus. Itu yang pertama harus fokus, yang kedua Boleh gambaran sedikit Indonesia Resilience organisasi oh apa? ya, itu NGO yang bergerak di bidang pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim. Oke. Jadi isu-isu terkait lingkungan hidup, Iya. terus global boiling, krisis iklim, bencana-bencana itu kajiannya di Indonesia Resilience. I see, Oke. oke. Itu Lanjut. bisa dicek lah di webnya. Nah, Ada Instagramnya juga ya? ada Instagramnya juga. Pasti. Ya. Nah, saya berangkat dari dunia NGO, aktivisme oke. di NGO. Terus sebelumnya juga pernah di NGO yang memang pernah NGO buruh, NGO Oke. HAM, NGO kepemudaan. Jadi memang track recordnya dibangun dari kerja-kerja aktivisme pemberdayaan di masyarakat. Iya. Nggak hadir begitu aja. Dan kebetulan pas di politik ini ngobrol dengan beberapa teman-teman di senior timnas. Iya. Dan dengan Pak Capres dan Pak Cawapres begitu, bahwa penting anak muda untuk terlibat. Ketika saya ngomong soal isu lingkungan hidup gitu, kita nggak mengadvokasi secara kebijakan, secara struktural, itu akan mentah gitu aja. Iya. Kita bisa bersuara di luar, tapi nggak bisa intervensi kebijakannya. Iya. Sesederhana, kita ngomongin polusi udara di Benar. Jakarta. Kalau kita nggak paham soal kebijakannya, siapa yang harus dilobi, siapa yang harus ngegolin, Iya, ya iya. kita akan berada Nggak ada dalam posisi solusinya. kritik Nggak ada aja. solusi, betul, nggak ada Kita kan perlu solusinya. tahapan implementatif. Betul. Tahapan implementatifnya itu ada pada politik. Benar. Dan akhirnya ya udah jadi juru bicara, terima karena memang punya track record itu dan sering bicara soal lingkungan hidup. Waktu debat keempat itu hampir setiap hari itu di media kalau nggak salah. Di debat pertama juga bicara, debat kedua juga bicara, cuma Lebih ekspertisnya fokusnya di perubahan iklim dan perubahan lingkungan iklim itu dan ya. lingkungan, Oke. betul. Cuman kan sekarang jadi misalnya ini jubir muda. Itu kan katanya juga itu kira-kira kayak dia dari suara-suara anak muda itu diwakilkan gitu kan sama Ya. jubir-jubir muda. Itu ngerasa punya tanggung jawab nggak sih sebagai jubir muda tuh kayak harus bisa menjadi orang yang bisa menyuarakan seluruh nih suara-suara anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia Iya. gitu. Ada nggak sih kayak mungkin diskusi sama anak Iya, muda iya. kayak gitu juga kemarin ketemu-ketemu. tuh kebetulan habis 1 bulan full ekspedisi perubahan namanya. Oke. Ini agenda teman-teman ubah bareng dan kebetulan saya juga terlibat di agenda itu dan sebagai juru bicara memang. Oke. Sebagai juru bicara. Jadi setiap persoalan teman-teman di daerah gitu ngobrolnya sering ketemu anak muda, walaupun pernah ketemu petani, nelayan di dalam perjalanan itu, tapi lebih dominan ketemu anak muda. Anak muda tuh banyak bertanya dan coba dong aspirasikan ini yang perlu dibawa, kurangnya dari visi misi itu ini. Jadi tolong disampaikan aspirasinya, itu jadi masukan dan memang itu yang harus dipegang. Yang jadi menariknya adalah ketika kita anak muda terus memposisikan diri dalam hal yang setara dengan senior-senior ini gitu dalam ruang jubir ini, kita akhirnya punya peran. Ketika teman-teman punya isu soal perubahan iklim, soal pendidikan tinggi, tenaga kerjaan dan lain-lain, itu kita bisa bantu advokasikan gitu. Pada akhirnya tahap advokasi itu nggak cuma dalam kritik tapi implementasinya. Maka dari itu kita sepakat bahwa anak-anak muda, jubir muda yang di Amin nih, diubah bareng juga sepakat bahwa narasi perubahan ini perlu digaungkan dan dibawa. Ketika Pak Anies nanti jadi,
dan Gus Muhaimin jadi, kita bisa implementasikan nih keresahan-keresahannya, apa yang kita inginkan, kebutuhannya apa gitu. Akhirnya problem-problem paling tidak bisa diminimalisir. Gitu. Jadi Mas Ari juga sebagai aktivis sebenarnya memang udah punya modal ya, karena dekat dengan masalah gitu ya, dekat betul. langsung gitu ya di lapangan, tahu, kenal dan dengan masyarakat yang punya problem, bisa langsung menyampaikan ke paslon which is Anies Baswedan dan Caimin dan Gus Muhaimin gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian di internal sendiri gimana sih, ada gap-gap nggak sih? Kepo nih ya, kepo internal lebih pengen tahu aja. Kepo internal karena ya. Kan, biasa media begitu. Karena kan balik lagi ya, kita ngomongin regenerasi karena kita ngomongin bahwa di pemilu 2024 ini lebih dari 50% anak muda gitu, generasi Z dan milenial. Penting juga bahwa bukan hanya yang terlibat aktif dalam hal notabene adalah pemilih, tapi juga yang di internal ini gitu, yang di internal ini jangan sampai kita cuma pemilih doang, tapi yang ketika misalnya ada yang udah terpilih, anak mudanya nggak diikut sertakan gitu kan? Cukup egaliter sebenarnya kalau di Timnas Amin. Paling sering tuh kita kan hampir sekitar 60% tuh juru bicara anak muda, bisa dicek tuh di webnya, hampir 60%, dan hampir 40%-nya kira-kira itu perempuan. Nah ini yang jadi catatan di Timnas Amin sebenarnya. Timnas Amin tuh selalu membuka ruang buat anak muda. Kadang-kadang tuh memang anak muda gimana perspektifnya, karena kami butuh pandangan teman-teman kayak gitu. Hari ini bukan karena teman-teman suaranya banyak aja, ya gitu. Tapi teman-teman ini kan yang melanjutkan regenerasi nih, meregenerasi ke depan, bagaimana Indonesia ke depan ya ada di teman-teman. Jadi kami yang udah uzur-uzur, bilangnya gitu, yang udah uzur-uzur, kalau memang ada hal-hal yang harus diputuskan secara bersama, kita putuskan secara bersama. Tapi kalau teman-teman muda bisa menyelesaikan, silakan saja. Jadi gitu. mereka terbuka banget ya? Terbuka banget, sangat egaliter. Oke. Apa yang akhirnya banyak yang muncul TV itu malah anak-anak muda sebenarnya. Iya benar. Itu sih yang pengen dilihat ya, mewakili anak muda itu. Apalagi banyak kasus-kasus sebenarnya yang di isu-isu yang relate-nya tuh sebenarnya sama anak muda. Karena kalau ngomongin lingkungan, ngomongin perubahan iklim, ya yang lanjutin masa depan kan kita. Iya benar. Yang ngerasain dampaknya kan kita nih. Bener. Mau dari itu butuh kita kan. Bener. Kalau misalnya kayak polusi udara nggak ditanggulangin, terus masalah deforestasi juga nggak tegas gitu ya terhadap deforestasi, kita juga di 10 tahun, 20 tahun ke depan kita punya apa? Iya benar, kita disisain bencananya. Suruh ngurusin nanti apalah kebakaran hutan, ngurusin ya. Apalagi kan kalau misalkan bicara lingkungan ya, hari ini kan udah global boiling gitu ya, krisis iklim itu nyata sekali. Hari ini misalkan kita ngomong di Demak tuh banjir. Akhirnya pemilihannya di penurunan tanah batalin gitu, terus ada penurunan tanah dan lain sebagainya. Ini kan dampak-dampak yang berkelanjutan sebenarnya. Sedangkan yang punya concern terhadap itu hari ini anak muda. Maka dari itu anak muda harus terlibat kayak gitu. Terus kalau ngomong bicara soal tadi di Timnas ya, paling nggak tuh teman-teman Timnas bilang anak muda tuh ada dua hal. Yang pertama dia punya networking, punya jaringan, terus yang kedua partnership. Pola kerjasama, pola jaringan itu yang punya anak muda. Kita tuh sangat gampang bergaul. Bahkan sebagai contoh, kita selesai dari sini bisa ngobrol nih. Habis itu bisa berjejaring gitu. Langsung kayak tukeran IG-nya apa? IG-nya apa gitu kan. Langsung follow-followan apalah. Gampang mingle kita dan ketika kita mudah beradaptasi, anak muda sangat mudah beradaptasi, itu akan sangat mudah menyelesaikan masalah ke depan karena punya pola kerjasama dan jejaring tadi. Gitu. Ngelihat 2024. Ya kita terlepas dari hasil ya, nanti kita kan harapannya adalah siapapun bisa bawa Indonesia menuju yang lebih baik. Tapi ngelihat 2024 ini kan sudah ada kemajuan lah ya dengan terlibatnya anak muda. Ke depan akan seperti apa sih demokrasi Indonesia tuh? Ya, kalau sekarang kan hawa-hawanya anak muda memang udah banyak terlibat. Cuma memang ada cara-cara tua sebenarnya. Cara-cara tua itu seperti apa tuh? Boleh nih dibocorin nih gimana kita sama-sama tahu lah ya. Ini teman-teman kan udah nyebur nih, jadi pengen tahu sepak terjangnya gimana. Cara-cara tua tuh cara-cara konvensional yang memang sejauh ini kita masih lihat di paslon-paslon lain. Kalau kami nggak mengklaim sebagai game changer politik gitu, tapi kami coba mendekatkan calon pemimpin seperti Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu ke masyarakat. Kita coba
dorong ada yang namanya Desakanis, Cakanis. ada yang namanya Selepet Imin, Iya. Iya. bahkan locker room timnas. Iya. Orang-orang yang dukung siapa sih? Ya lo harus tahu. Anak-anak muda harus tahu yang dukung. Nih, kita kasih nih orang-orangnya. Uji deh. Cocok gak sama capres dan cawapresnya? Bener gak nih orang dan lain-lain? Itu silakan aja diuji secara publik. Nah ini yang jadi menarik gitu. Iya. Kita coba mendekatkan pemimpin dengan masyarakat langsung. Akhirnya ada satu pola politik yang baru. Oke. Nggak yang baru sih, mengembalikan pola politik sebenarnya. Return demokrasi gitu. Iya. Karena sejauh ini kan politik nih hanya dihegemoni, hanya Iya. dilakukan oleh orang-orang yang punya uang saja. Elit-elit Belakangan lah ya. Elit-elit Iya. lagi Elit gitu. lagi lah ya. Akhirnya keputusan elit. Betul. Keputusannya adalah bagi-bagi A, bagi-bagi C, bagi-bagi Iya, D iya, gitu. Nggak ada keputusan yang memang karena untuk menyelesaikan masalah. Dan anak muda perannya di situ. Ya kami coba mendorong itu tuh. Tapi di paslon-paslon lain ya kita tahu lah konstitusi dikangkangi gitu kan, tiba-tiba pamannya di MK, tiba-tiba peraturan berubah. Terus kalau kemarin nonton film Iya. ada nonton Film dokumenter yang dokumenter. langsung Kita nggak usah heboh. sebut filmnya Iya. tapi dokumenter. Kita tahu bagaimana indikasi-indikasi itu ada. Maka dari itu kita sebagai anak muda perlu mengawal. Ini kan salah satu semacam ya mataharinya udah mulai kelihatan lagi. Terus pola politiknya juga sudah mulai kembali. Iya. Itu kan demokrasi kita dudukkan lagi di depan masyarakat, Iya. diuji pemimpinnya. Jangan sampai dirusak. Itu Betul. aja sih sebenarnya. Betul. Ini bukan persoalan menang kalah, tapi ini persoalan masa depan sebenarnya. Masa depan. Oke, Jadi kayak kalau yang Mas Hari bilang juga ya, jadi anak muda tuh selalu ngawal gitu. betul, Betul. mengawal. Jadi mengawalnya kayak tadi kita juga sempat bahas ya, mengawalnya nggak cuma sampai masa sekarang pencoblosan Ya. atau juga penghitungan surat suara, tapi bahkan 5 tahun ke depan ya. Betul, Iya, siapapun yang benar-benar. menang harus Siapapun Lima yang tahun yang menang ke harus kita tagih, harus kita pantau terus, dan bahkan kita juga berhak untuk jadi oposisi lah ibaratnya Iya. ya. Gimana sih, kan mereka kerja untuk kita ya. Betul, Jadi betul. harus benar-benar ayo dong lo kerja buat gue dong gitu. Kita kan juga udah bayar pajak, kita juga udah Banyak selalu lah kasih yang kontribusinya gitu. kontribusi. Kita juga di setiap masing-masing punya peran di profesinya, pasti juga Iya, betul. balik lagi bawa nama Indonesia gitu ya. Betul, Teman-teman yang berprestasi di luar negeri juga bisa kayak gitu Iya. gitu. Nah, nanggepin nih dari Kak Gadis ya. Ini kan bakal sampai 5 tahun ke depan. Ya. Nyambungin pertanyaan. Ada nggak sih misalnya dari jubir Timnas Apa nih? Amin, misalnya nih, maksudnya siapapun nanti pemimpin yang akan terpilih ke depannya, ada nggak sih kira-kira kalau misalnya ada visi atau misi atau janji-janji mungkin yang tidak terlaksana dari jubir Timnas Amin ini, ada nggak sih planning ke depannya tuh untuk menyuarakan suara-suara masyarakat gitu kan? Sebenarnya kami punya komitmen gitu terkait apa yang kami suarakan, apa yang kami dalam tanda kutip janjikan sebagai kontrak politik misalkan, itu memang harus terimplementasikan. Nah, pertama membangun konstruksi janji ini juga jelas. Karena ada yang janji-janji itu kadang-kadang nggak rasional Iya. dan lain-lain. Nah, kalau kami coba mengkonstruksi janji itu secara rasional. Iya, iya. Misalkan kenapa harus ada bansos plus. Iya. Nah, ini kan penuh rasionalisasi. Sebenarnya anggaran untuk bansos berapa dan kurangnya di mana, yang perlu di just itu di wilayah apa, yang perlu disesuaikan tuh di wilayah apa dan lain-lain, itu secara logis. Jadi kami sangat positif gitu untuk mengimplementasikan janji-janji itu. Cuma kalau memang ada yang tidak terimplementasikan, ini perlu dilihat dulu sebenarnya. Kenapa proses-prosesnya tidak terimplementasikan. Waktu di Jakarta misalkan ada beberapa yang dianggap teman-teman itu wah nggak achieve nih soal persoalan A, B, C, D. Iya. Itu kan ada interupsi karena COVID dan lain Iya, sebagainya. Ini juga perlu dirasionalisasi menurutku. Iya. Jadi nggak semuanya bisa langsung terjadi. Tapi pada dasarnya apa yang sudah direncanakan itu pasti diimplementasikan karena memang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Betul. problem-problem yang hadir di masyarakat dan logika-logika yang hadir. Oke, ngomongin problem dan isu-isu yang lagi hangat di masyarakat, sebenarnya concern masyarakat itu rata-rata ya, Ya. anak muda. Kalau pantauan dari Timnas Anies tuh apa sih? Apa aja yang isu-isu terbesar yang menjadi concern masyarakat untuk paslon yang harusnya mereka hadir di situ gitu. Yang pertama itu soal lapangan pekerjaan ya. Lapangan Kalau pekerjaan. problem anak muda tuh lapangan pekerjaan. Iya. Terus yang kedua pendidikan. Oke. Nah, terus yang ketiga nih baru nih lingkungan hidup. Ini jadi persoalan, jadi concern di anak muda dan banyak sih suara-suara di itu. Terus mental health, Mental Oke, health. kesehatan mental benar. itu jadi agenda-agenda untuk anak muda. Karena gini, itu adalah satu semacam
sirkuler gitu loh Iya, persoalannya. saling berhubungan. Saling berhubungan kayak gitu, punya relevansi yang sama. Ngomongin lapangan pekerjaan deh. Sekarang kondisinya seperti apa dengan mungkin bonus demografi? Kita tahu anak muda semakin banyak begitu ya bonus demografi. Lapangan pekerjaan di Indonesia tuh seperti apa? Iya, kalau ngomong soal lapangan pekerjaan, terus Indonesia emas gitu, klaim-klaimnya gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Bonus demografi, Cita-citanya ya. cita-citanya. Sebenarnya kan ini perlu dijabarkan ulang. Iya, dibedah lagi lah ya. Sudah dibedah lagi dan diuraikan gitu. Sebenarnya kita mampu nggak sih mencapai Indonesia emas itu? Sedangkan hari ini kalau kita ngelihat pertumbuhan investasi itu meningkat, tapi di lain sisi lapangan pekerjaan itu menurun. Iya, iya. Ini kan berarti ada proses yang salah. Ya ada beberapa hal kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Misalkan fokusnya pada industri-industri ekstraktif dan yang dekat terhadap robotik begitu dan penggunaan tenaga asing gitu. Itu kan jadi concern. Maka Iya, dari itu apalagi dengan ada AI gitu ya. AI dan lain-lain ini kan Jadi akhirnya tergantikan gitu tergantikan. ya. Yep. Nah, berarti kan akhirnya kita coba lihat ruang-ruang lain sebenarnya. Yang jadi persoalan dalam dunia tenaga kerjaan atau lapangan pekerjaan ini soal formalisasi tenaga kerjaan atau formalisasi lapangan pekerjaan. Iya. Ini yang nggak pernah dibahas atau sedikit Iya, dibahas. iya. Kita merasa nyaman dengan Gimana ruang-ruang strategi informal. Gimana Iya, strategi kedepannya Iya. menghadapi tantangan itu belum ada ya? Iya, hari ini kan kita hanya puas dengan Iya. strategi Apa yang lapangan pekerjaan informal. Kita bangga dengan UMKM. Padahal kita coba tarik kesejahteraan UMKM itu sejauh apa? Iya, Iya, benar. iya. Itu pernah nggak diperdebatkan gitu. Iya. Nah ini Bahkan yang banyak juga UMKM yang sekarang itu ternyata nggak punya tempat nah lagi itu dia. gitu kan. Bahkan UMKM-nya nggak punya tempat. Iya, iya. Ruang-ruang kooperasinya masih sangat terbatas. Nah ini yang mau kita dorong sebenarnya formalisasi terhadap sektor-sektor informal. Karena kalau ketika kita memformalisasi ini ada kepastian terkait lapangan pekerjaan dan tenaga kerja muda Indonesia begitu. Nah sebenarnya nggak terlalu sulit bagaimana memformalisasi tenaga kerja informal. UMKM ini kan butuh kepastian dan lain-lain. Nah berarti butuh jaminan-jaminan yang harus dilakukan oleh negara. Nah kami punya komitmen membangun 15 juta lapangan pekerjaan di sektor formal. Jadi bagaimana informal itu bisa terformalisasi. Karena ketika ngomong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan, ini perlu ada formalisasi terhadap lapangan pekerjaan. Kita nggak bisa menyerahkan itu ke individu-individu yang ada di dalam UMKM. Itu akan ini akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonominya. Benar. Gitu. Karena kalau dibalikin lagi ke individu-individu yang bergerak di UMKM ya akhirnya masing-masing menyelamatkan diri sendiri dan Iya. Betul. pontang-panting gitu Soal ya. kerja layaknya sih Benar. sebenarnya. Kerja layaknya tidak akan tercapai. Iya. Terus pendidikan, tadi udah ngomongin Iya. lapangan pekerjaan. Pendidikan, Pendidikan. problemnya apa? Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang tingkat pendidikan kita sudah semakin baik ya. Iya. Kalau secara general lah kalau kita Betul. ngomongin wajib pendidikan kan udah 12 12 tahun. Terus mungkin juga yang sarjana S1 sudah semakin banyak, yang master juga semakin banyak, Yep. bahkan yang keluar negeri sekolah juga beasiswa Banyak. makin banyak. Banyak gitu. banget. Apa problemnya? Sebenarnya gini, kalau problem pendidikan kita melihat dari pendidikan dasar dan menengah. Di pendidikan dasar ini sebenarnya perlu di adjustment, perlu Ya. disesuaikan. Golden age anak-anak itu sekitar umur 5 sampai 7 tahun. Iya, betul. Nah, 5 sampai 7 tahun ini perlu ada pendidikan formalnya. Nah, kita coba adjustment di wilayah itu. Jadi kalau di Amin tuh ada 12 plus 1. Satunya itu pendidikan usia dini. Oke. Oke. 12 kayak- tahun menengah dasar menengah, 1 tahunnya itu untuk pendidikan anak usia dini. Jadi itu mesti ada jaminan dari pemerintah, semua anak-anak di Indonesia harus PAUD, harus masuk pendidikan usia dini. Oke. Entah itu TK, apa dan lain-lain. Intinya pendidikan dini. Terus yang kedua soal pendidikan tinggi. Iya. Pendidikan tinggi ini sebenarnya kita agak bias ketika Iya. melihat hari ini banyak sarjana kok gitu. Iya. Nggak juga sebenarnya. Ah. Sarjana ini hadir di kelas menengah. Cuma bagaimana menaikkan kelas dari yang Menengah. kelas miskin ini, Iya. gitu. Kelas bawah ini harus dinaikkan. Iya, gitu. benar. Kita kan akhirnya pakai kacamata yang bias karena hanya melihat kelas menengah bisa sampai perguruan tinggi. Dan Tapi- melihat angkanya aja yang naik Iya, ya. angkanya Tapi- aja yang naik. tapi Masyarakat miskin ini gimana? Bisa nggak mereka kesetaraannya naik? belum tahu. Kesetaraannya belum ada. Nah itu yang kita mau dorong sebenarnya. Jaminan-jaminan terhadap pendidikan tinggi untuk Iya. masyarakat miskin juga penting karena kunci dari peningkatan kelas ekonomi itu Iya. ada pada pendidikan. Oke. Jadi dia punya ruang yang baru, dia punya teman kenalan yang baru, akhirnya punya reputasi baru, akhirnya mereka bisa diterima di lingkungan yang lebih dan meningkat kelas sosialnya gitu karena ada intervensi ekonomi nanti di situ ketika mereka sudah lulus sarjana dan lain-lain. Ini yang jadi penting
untuk dilakukan subsidi beasiswa, tapi Beasiswa. jangan sampai ini ya pakai pinjol gitu ya. Bahaya juga Nah, itu tuh. kemarin juga lagi rame Itu. tuh. Serem Lagi banget rame itu. tuh, harus dievaluasi dan dilihat Betul. lagi ya. Institut Terpinjol Bandung lah itu pokoknya. Iya, iya, iya. Kurang lebih gitu. Nah itu yang jadi, soalnya kan hari ini kan liberalisasi pendidikan tuh sangat terasa ya. Iya, betul. Komersialisasi pendidikan tuh sangat terasa hari ini. Pendidikan tuh sangat mahal. Jadi memang kalau ngomongin pendidikan tinggi hari ini ya, student loan memang jadi penyelesaian masalah. Iya. Betul. Tapi tidak semuanya selesai dengan student Iya. loan gitu kan. Benar-benar. Kredit Jadi, mahasiswa itu. Sebuah solusi, ya mungkin bisa dibilang solusi, tapi sebenarnya dengan adanya Jangka pendek dengan mungkin. ada student loan itu sebenarnya ya menyatakan atau menggambarkan bahwa negara tidak hadir. Iya, negara tidak hadir. Negara tidak hadir Karena untuk kami yang harus bayar. kami yang Padahal- harus menanggung masa depan kami sendiri gitu. Padahal pendidik fasilitasnya pun belum terlalu. Iya, itu udah Iya. fasilitasnya juga secara infrastruktur belum memadai. Dan yang paling penting itu adalah pendidikan adalah hak asasi manusia. Iya, benar. Nah, ketika kita mendudukkan pendidikan pada hak asasi manusia, maka negara harus bertanggung jawab atas hal itu. Gitu. Tapi nih Mas Adi ngelihat sendiri kan, kalau misalnya sekarang anak muda itu banyak juga yang ngeluh gini. Jadi dia udah capek-capek sekolah sampai sarjana, Ya. cuman pada realitanya di lapangan kerja mereka kesusahan gitu ngedapetin lapangan kerja gitu. Betul. Nah itu tadi ya gimana? balik lagi, Nah, makanya kan saling Pembukaan berhubungan. lapangan- Berhubungan iya, tuh. Pembukaan lapangan pekerjaannya juga harus dibuka Iya. jelas. Hah. Sebenarnya kalau ngelihat visi misi kami ini linear nih. Ya. Kita kan beberapa waktu ngomong soal ekonomi hijau. Oke. Nah, hari ini rezim juga ngomong ekonomi hijau. Cuma Ya, ekonomi betul. hijau yang seperti apa itu nggak Iya, pernah iya, iya. diejawantahkan, nggak pernah Iya. diuraikan ke masyarakat. Yang kayak gini loh ekonomi hijau nggak pernah. Nah, kita akhirnya mendorong itu. Bagaimana pembangunan itu berbasis hijau. Ketika kita ngomongin soal green economics, terus green jobs gitu ya. Nah ini semua pembangunan yang akan dibangun ke depan ini mesti punya basis hijau. Misalkan kita ngomongin ekonomi hijau soal nggak cuma ngobrol ini ya ngomongin mobil listrik ya, Yeah. tapi pembangunan 40 kota ini bisa banget berbasis hijau. Misalkan membangun ruang publik itu kan sama aja masuk dalam kategori hijau karena membangun ruang publik. Ya. Ruang publik ini dibangun untuk apa? Untuk mengurangi emisi dan lain-lain karena ada karbon, hutan di oke. situ emisi karbon. Terus ruang publik ini sebagai pertemuan ruang ketiga. Ruang pertemuan Iya. masyarakat. Ini ada komunikasi, ada dialog yang kebangun Iya, ketika iya. masyarakat bertemu dengan masyarakat. Terus green building misalkan. Iya. Green building kalau kami punya rekam jejak di Jakarta, Iya. sekolah yang green building sudah dibangun di 5 titik gitu. Nah itu kan ketika pembangunan ke depan pakai konsep green building otomatis tuh membuka lapangan pekerjaan baru dengan ekonomi hijau. Ya mungkin hal-hal itu yang akan didorong ke depan begitu. Iya. Jadi ini mesti berkaitan Saling dan berkaitan punya ya. relevansi. Jadi nggak asal bangun tiba-tiba bangun ibu kota negara, Oke. tiba-tiba bangun Itu sih, apa dan karena lain-lain kita, gitu. Karena kita anak muda ya, harapan kita sebenarnya untuk membuat sesuatu atau ya membangun infrastruktur dan lain-lain ya atau project-project lainnya itu Ya. biasanya kalau kita sih karena udah terbiasa dari pendidikan institusi belajar gitu ya, ya. ya pasti based on research dong ya. Betul. Iya, harusnya ya. Harusnya based on Harusnya research. begitu. Tapi kalau kita lihat belakangan tuh agak-agak kok melenceng gitu ya. Ya. Keluar dari itu. Nah, mudah-mudahan sih ke depan kita bisa kawal terus supaya ya balik lagi nih apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita juga harus tagih ini udah sesuai belum sama riset atau misalnya kalau membuat sesuatu ada amdalnya enggak gitu ya, analisis dampak lingkungannya. Paradigma perubahan yang mau kita bangun tuh sebenarnya ada 4. Ya, oke, apa aja tuh? Ya, ini kalau teman-teman yang baca visi misi pasti tahu. Yang pertama tuh persoalan itu jangan selalu dianggap sebagai persoalan negara. Karena yang lapar itu masyarakat. Yang nggak dapat kerja itu masyarakat. Jadi nggak usah negara sosokan berperilaku bahwa gue tahu masalahnya. Maka dari itu persoalannya harus dibalikan ke masyarakat. Ketika persoalannya dibalikan ke masyarakat, dikembalikan ke masyarakat, masyarakat akan ngomong masalahnya tuh di A, di B, di C, di D. Kayak gitu. Iya. Akhirnya mau bersuara dan ada keterlibatan. Nah itu yang jadi penting akhirnya, pelibatan publik. Oke. Sering kali kita ini membangun undang-undang, membangun kebijakan, tiba-tiba jadi. Kita tahu ketika tiba-tiba jadi itu ada demo pasti tuh. Instan ya. Iya. Misalkan reformasi di korupsi soal RUU KPK, Kok tiba-tiba terus ketok palu sih? iya omnibus law misalkan. Iya, Itu kan akhirnya ada gelombang massa di situ. Nah, itu persoalan harus dibalikan ke masyarakat. Terus yang kedua, pendekatannya itu bukan lagi sektoral. Tapi pendekatannya harus kawasan.
Jadi kalau terakhir waktu debat keempat Gus Muhaimin ngomong soal bioregional. Iya. Nah, pembangunan kawasan itu jangan per sektor, tapi pembangunan daerah itu jangan per sektor, tapi per kawasan. Karena dengan kita melihat potensi kawasan, yang pertama kita tidak merusak lingkungan. Terus yang kedua sesuai kebutuhannya, nggak mungkin kan kita bikin pabrik nikel di Maluku, sedangkan Maluku adalah lumbung maritim, lumbung ikan, nggak usah dijadiin buruh nikel di sana Nggak gitu. nyambung ya jadinya. Iya, tapi bagaimana lumbung ikan nasional yang dibangun? iya. Ini kan perspektif bioregional, jadi bangun itu nggak sektoral tapi kawasan. Oke. Terus yang ketiga itu kita udah nggak bisa lagi pakai ego sektoral, kayak gitu. Nggak bisa mendorong suatu kebijakan tuh karena ego partai, ego pemimpin gitu. Ya, tapi ini harus gotong royong Bareng-bareng. pendekatannya itu. Dan yang paling penting lagi yang keempat itu kita jangan fokus hanya pada pertumbuhan, tapi pertumbuhan dan berkelanjutan. Kalau ngomongin ekonomi soal pertumbuhannya aja, biasanya buminya ditinggal. Oke. Ya, oke lah kita investasi di nikel, investasi di tambang dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi maju, Benar-benar. meningkat tuh pertumbuhannya. Tapi lingkungannya nggak ada, nggak ada berkelanjutan. Selesailah sudah kita. Nah itu paradigma yang dibangun dalam paradigma perubahan sebenarnya. Padahal dunia sekarang ya, di dunia belahan dunia manapun sekarang semua bergerak untuk menuju sustainability karena semua negara sekarang sudah sadar bahwa kita itu di masa-masa yang sangat kritis gitu. Jadi sudah harus ada langkah ke depan 10-20 tahun ke depan setiap mau melakukan atau membuat sesuatu tuh ya dipikirkan untuk sustainability-nya gitu. Betul. Sustainability jadi penting karena ketika kita tidak ngomong berkelanjutan gitu ya. Ini bukan rezimnya berkelanjutan ya. Tapi pola hidup yang berkelanjutan. Kita akan selesai semua. Hari ini krisis iklim sudah depan mata gitu ya. Ya kita nggak lama lagi lah kalau kita nggak merubah pengelolaan negara nih. Sistem tata kelola memang harus dirubah sih. Oke. Dipersembahkan oleh, didukung oleh